Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Wahyu Lansah dengan NPM 20120111124, di mana saya ingin sedikit mempresentasikan terkait kasus ataupun kasus posisi dari IMCC tahun 2022 ini, yang dimana menjadi syarat untuk menjadi anggota tetap karena memang tidak mengikuti upgrading pada saat waktu itu. Jadi ini sebagai syarat ataupun upgrading susulan, yaitu membuat jurnal dan juga mempresentasikan itu. Dimana kasus IMCC tahun 2022 ini bercerita tentang seseorang yang dimana seorang tersebut terkena PHK pada saat COVID-19, dimana banyak perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran kepada karyawannya, yang mana karyawan tersebut tidak mendapatkan pekerjaan gitu. Maka dari situ banyak hal-hal ataupun jadilah suatu kesempatan untuk kriminalitas meningkat gitu, dimana salah seorang yang terkena PHK tersebut menjadi pelaku tindak pidana, yang mana dalam kasus Kaspos IMCC tahun 2022 ini mengangkat tema yaitu pencurian dengan kekerasan disertai dengan penculikan gitu. Dimana saya akan sedikit membacakan sinopsis dari Kasposnya, yaitu sekitar tahun 2020 sampai 2022, di mana Indonesia ini sedang meningkatnya kasus COVID-19 gitu. Jadi memang banyak perusahaan yang mengalami kefailitan ataupun kebangkrutan, di mana menyebabkan banyak pegawai-pegawai dari suatu perusahaan tersebut mengalami PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja dari tempat kerja tersebut gitu. Maka dari situ banyaklah ataupun timbullah banyaknya pengangguran, yang mana pengangguran tersebut menyebabkan naiknya. Baik, mungkin langsung saja ke pembahasan terkait kasus Kaspos IMCC tahun 2022 ini, yaitu dibuka dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi, di mana perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai, bahwa di antara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban antara satu dengan sama lainnya. Hal seperti ini telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila sebagai dasar negara dan juga dalam penjelasan di Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini melakukan suatu tindak pidana yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu pencurian dengan kekerasan dan juga penculikan gitu, untuk melakukan pengancaman. Jadi dari Kaspos tersebut saya membuat jurnal, yaitu mengangkat tema dengan analisis terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perampasan dengan kekerasan disertai penculikan terhadap seseorang gitu. Dimana dalam kasus ini, apabila saya menjadi seorang jaksa ataupun seorang penuntut umum, lebih menekankan kepada penggunaan pasal di dakwaannya, itu menggunakan pasal kumulatif, yang dimana yang pertama itu menggunakan pasal 365 ayat 4, dimana tentang seseorang melakukan tindak pidana pencurian ataupun perampasan terhadap harta benda disertai dengan kekerasan. Dan dakwaan kedua yaitu menggunakan pasal 328, yaitu tentang penculikan gitu. Berbicara tentang perampasan, di mana kejahatan perampasan harta benda adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang sering terjadi dan sangat menimbulkan keresahan di dalam suatu kehidupan masyarakat. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, yang dimana biasanya ketika sadar itu biasanya bisa direncanakan dan juga bisa diarahkan dengan maksud tertentu. Jadi memang ketika kita sebagai manusia yang dimana rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus percaya gitu, bahwa rezeki itu memang akan datang gitu, walaupun memang dengan cobaan yang berat seperti tersangka dalam kasus Kaspos IMCC tahun 2022 ini, yang dimana mungkin bisa kita lihat sedang ada desakan ekonomi gitu untuk menghidupi keluarganya, tetapi tidak ada akhirnya pelaku dari tindak pidana ini melakukan tindak pidana gitu. Seharusnya ketika kita mendapatkan cobaan, maka kita harus melakukan yang namanya evaluasi diri gitu. Mungkin kita bisa melakukan kebaikan, ataupun kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan gitu.
Dan apabila kita ingin melakukan kejahatan, maka kita harus pikirkan gitu. Pikirkan itu berkali-kali, jangan hanya berpikiran sekali dan itu terlintas saja gitu. Jadi memang harus adanya hablum minanas dan hablum minallah yang baik gitu. Jadi mungkin itu aja presentasi dari saya. Mungkin banyak kurangnya, saya juga mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.